Halo semua, perkenalkan nama saya Aurelia Septiana Dwi Putri Pangor dengan NIM 230951102 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana angkatan tahun 2023. Video ini dibuat dengan tujuan untuk pemenuhan tugas studi kasus mata kuliah kewarganegaraan. Latar belakang masalah. Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu pembelajaran pengembangan kepribadian seseorang yang berfungsi sebagai orientasi seseorang tersebut dalam memantapkan wawasan, semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas keragaman, dan partisipasinya membangun bangsa berdasar Pancasila. Nah, memacu pada pendidikan kewarganegaraan ini, di mana setiap orang Indonesia dimulai dari kecil, sejak dari dalam keluarganya, lalu ke sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, saat berkuliah, bahkan hingga saat sudah berumur, selalu diajarkan bagaimana menghormati dan menghargai orang lain. Berdasarkan kenyataan bahwa Indonesia adalah negara dengan berbagai macam keanekaragaman seperti budaya, suku, bahasa, agama maupun ras, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan selalu ditekankan agar terciptanya kehidupan yang harmonis. Nah, teman-teman, masalah ini saya angkat karena sangat menggelitik hati dan dapat berpotensi sebagai pengganggu kedamaian hidup kita sehari-hari. Apalagi oknum yang terlibat dalam masalah yang akan saya bahas ini adalah seorang influencer TikTok dan juga YouTube, lalu Instagram dengan jumlah pengikut yang banyak. Jadi menurut saya masalah ini tidak bisa disepelekan. Pembahasan masalah. Tuhan yang kalian sembah itu yang digantung. Bagi umat Katolik dia digantung, kalau Protestan tidak digantung. Bagi kalian yang masih menyembah itu, tolong pulangkan nanti setelah kalian tobat. Tolong pulangkan nanti tiang itu ke PLN biar ada untuk gantung trapo sama kabel. Oke? Ya? Aku nanti kalau ada kesempatan bisa ngunjungin gereja, aku bawa Bluetooth speaker lah. Nanti aku hidupkan nanti lagunya itu pas masuk nanti kan. Son the sheep, son the sheep. Kenapa kau putar lagu Son the sheep di gereja? Kan apa? Domba. Katolik dia digantung, kalau Protestan tidak digantung. Bagi kalian yang masih menyembah itu, tolong pulangkan nanti setelah kalian tobat. Tolong pulangkan nanti tiang itu ke PLN biar ada untuk gantung trapo sama kabel. Oke? Ya? Rubahlah gereja kalian itu jadi masjid. Nah, teman-teman, pria yang berada di tayangan sebelumnya adalah seorang berinisial FM yang akrab disapa Morteza, berumur 28 tahun, ditangkap polisi setelah diduga melakukan penistaan agama. Perbuatannya dia lakukan melalui platform TikTok secara live. Sebelum melakukan penistaan agama, Morteza live di akun TikToknya dan berinteraksi dengan netizen yang berkomentar di akunnya. Hingga terjadi obrolan yang berujung pada ucapan penistaan agama. Nah, akibat perbuatannya, pria ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Tabes Medan. Lalu, dia disangkakan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Mungkin sebagian dari teman-teman berpikir bahwa masalah ini adalah masalah sepele karena ini hanyalah bercandaan. Namun tidak, teman-teman. Yang saya khawatirkan adalah masalah ini akan berkembang sehingga menyebabkan suatu konflik terbuka, karena ini menyangkut
pada kerukunan umat beragama. Apalagi bila dilihat ada beberapa komentar yang mendukung si Morteza ini, atau ada beberapa netizen yang pada waktu itu juga berkomentar di platform live TikToknya. Mereka mendukung bahwa yang dikatakan Morteza ini hanyalah sebuah bahan candaan. Lalu, bagaimana solusi agar meminimalisir atau bahkan menghilangkan masalah-masalah ini seperti ini ke depannya? Yang pertama, dari diri kita sendiri, yaitu mengembangkan wawasan serta kompetensi personal dan sosial. Yang kedua, mengembangkan kesadaran dan sensitivitas bermasyarakat. Yang ketiga, menerima perbedaan. Lalu dari mana ini didapatkan? Dengan belajar pendidikan kewarganegaraan, teman-teman. Disinilah pendidikan kewarganegaraan berperan. Kesimpulan, masalah penistaan terhadap sebuah agama tidak dapat dibenarkan. Mengapa? Karena hal ini dapat memicu sebuah konflik antar umat beragama dan merusak keharmonisan kehidupan di Indonesia. Maka dari itu, teman-teman, sangat penting sekali menanamkan sikap menghargai dan menghormati serta menerima adanya perbedaan dalam kehidupan. Terakhir, saya ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk semua yang menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.